favoritnya. Dan kali ini kita akan langsung masuk ke draft pin and pick dari game pertama antara On Esport melawan tim Aura. Kali ini Link sudah dibuang tanpa benar oleh tim Onyx. Mereka nggak mau ada satu hero yang mobilitasnya tinggi banget, bisa open vision, bisa dibilang dengan mudah juga ya. Dengan cara dia loncat dari tembok ke tembok, itu benar-benar bikin Link benar-benar enak banget. Ketika dia mau lakukan escape juga, wah ini nggak ada yang bisa hentiin dia. Ya, dan Kufra juga di sini di-ban salah satu hero yang sering banget dipick sama Psycho di sekarang ini. Dan memang dengan adanya Terence Revenge di sana dari seorang Kufra bisa memberhentikan pergerakan berbagai macam player dan juga hero di sana. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya itu bisa jadi salah satu alasan dia nge-ban Kufra seperti Harit yang terlepas malah di-ban kali ini. Karena memang kalau kita lihat, Kufra itu benar-benar menghentikan Harit banget dan satu waktu untuk dibuang, tapi masih ada beberapa kasus nih. Selena, Parsha, Valir semua terbuka sangat lebar berserta dengan Digi. Tapi Selena yang dibuang, Parsha, Digi, siapa yang bakal dipick kali ini? Oke, Digi yang bisa dibilang ini menjadi hero signature dari Rasi juga. Apakah Diginya bakal dilepas ke arah Aura atau justru Rasi bakal langsung mengamankan, oke aku mau Digi dulu pertama kali. Menjadi hero yang punya anti-sisi yang sangat amat kuat. Jadi semua stun, semua slow itu bisa di stop pergerakannya dari adanya time journey yang dimiliki oleh Digi sendiri. Tapi kalau kita lihat ternyata Cecilion di sini yang akan diamankan. Agak sedikit menakutkan ya. First pick Cecilion kali ini dilakukan sama tim Onyx Esports. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Aura, apa yang bakal mereka ambil? Apakah Parsha dan juga Digi yang masih terbuka sangat lebar? Atau justru bakal mencoba menghadirkan sesuatu yang lebih manis dan lebih mengejutkan untuk teman-teman Onyx kali ini? Jangan sampai Carmilla-nya juga bisa diambil. Ini bakal jadi combo bucin yang sangat bagus untuk di laning phase mid-nya atau entah dimanapun laningnya ya. Dan kalau kita lihat dari Aura, Rafaela dan juga Jawhead. Rafaela mungkin tidak terlalu bisa dikontes di early karena biasa first pick lebih mengandalkan hero-hero yang overpower banget. Sedangkan Jawhead mungkin bisa jadi salah satu hero yang mengganggu pergerakan dari Onyx. Sedangkan Carmilla juga bakal di-lock tanpa ada combo bucin dikeluarkan oleh tim Onyx. Iya, dengan adanya Godiva yang selalu bermain dengan Carmilla, supportnya bagus banget. Selalu berada di lini paling depan, dia coba untuk selalu open Crimson Flower-nya, ngedapetin lifesteal-nya dan bahkan movement speed-nya juga kencang banget dari seorang Carmilla. Ini bakalan buat Godiva lebih nyaman untuk tetap stay nge-cover teman-teman Aura di arah belakang. Tapi kalau kita lihat Jawhead juga menjadi salah satu offlaner yang menurut aku sakit banget sih di early dengan smart missile-nya. Dan juga bahkan kalau dibawa ke arah mid sampai late game ini bakal menyulitkan karena dia bisa dibilang bisa jadi support juga. Dengan cara dia ejector ke arah hero core dari tim Onyx. Ini gimana pun bakal sulit sih. Marksman dari tim Onyx kalau nggak punya mobilitas yang tinggi untuk kabur dari Jawhead, wah ini bakal bahaya. Ya, tapi itu di sini adalah Kari dan juga Tamus yang dilakukan untuk tim Onyx Esports kali ini. Dengan adanya Kari, siapapun yang dipick sama tim Aura akan sedikit ketakutan di situ. Entah nanti bakal coba untuk nge-pick arah Uranus mungkin, atau mencoba sebenarnya shield dari Jawhead juga di sini bakal dibuang dengan cukup cepat juga dengan true damage dari seorang Kari. Tapi Tamus, hero yang masih menjadi signature dari anti-mage semenjak season 3 ya sampai sekarang masih belum hilang dan masih merekat dari seorang anti-mage sendiri. Dengan mikro dan makronya dari seorang anti-mage terhadap seorang Tamus membuat menurutku sendiri ada buff tersendiri dari seorang Tamus di sisi Onyx kali ini. Tapi Aura, apakah yang akan mereka pick untuk Clover kah kali ini? Dan Parsha kali ini yang diambil sama teman-teman dari Aura. Kita bakal masuk dalam second banning phase kali ini. Onyx bakal mencoba untuk nge-ban karena hero apakah karena dari sisi Aura belum memiliki marksman sama sekali? Iya, oke. Kalau kita lihat memang dari Aura juga belum punya satu tank yang cukup tanky banget. Dengan masih ada Grok yang terbuka lebar. Dan masih juga ada Uranus yang mungkin sekarang udah masuk ke dalam meta support juga, meta hyper carry-nya. Dengan adanya Uranus bisa melakukan split push di arah laning yang mau dikuasain dia. Mau dipisahin di arah atas juga boleh, dipisahin di arah bawah juga boleh. Selama adanya Uranus, ini bakal sedikit sulit dari tim Onyx untuk nge-take down satu offlaner yang benar-benar tanky banget, yang punya movement speed yang juga cukup tinggi dan bahkan regen HP-nya sangat amat kuat. Tapi ternyata Granger-nya yang akan diamankan oleh tim Onyx.
Yes. Respect band untuk Fanstrong sendiri ya. Betul. Di sini salah satu hero yang sering banget dipakai sama seorang Fanstrong di sini Granger telah dibuang oleh tim Onyx Esports. Sedangkan Aura kali ini bisa nge-ban ke arah mungkin ke arah salah satu hero yang cukup tanky seperti sebenarnya Grok yang masih terbuka atau Uranus. Atau mungkin mau coba hero-hero yang bisa dikombokan juga dengan seorang Sicilia nantinya ya. Tapi ternyata Grok di sana yang dibuang oleh sisi Aura. Kita bakal masuk dalam peak pace ya kali ini. Sebenarnya masih ada Bruno, masih ada juga Uranus. Dan Uranus. Bruno bagus sih kalau misalnya dari Aura mereka mau coba untuk melakukan meta hyper carry dengan adanya Parsia dan juga Carmilla. Bruno bakal enak banget untuk ngedapetin gold dan juga buffnya. Bakal lebih cepat, tapi Nana kali ini yang menjadi shadow pick dari tim Aura. Nana akankah di-lock kali ini oleh tim Aura? Yang kalau kita lihat di sini pergerakannya bakal jauh lebih enak dengan adanya Molinar Smoke. Iya, padahal masih ada Valir juga yang terbuka lebar kali ini. Valir belum diambil sama sekali oleh kedua tim. Betul, belum dikontes sama sekali kali ini. Tapi mungkinkah di sini dari sisi Onyx yang akan mengambil ke arah Valir? Baxia dan Valir kali ini telah diambil ya. Udah ada api dari Tortoise Poison seorang Baxia. Dari Inferno Tamu sekali ditambah juga dengan Fireball dari seorang Valir. 3 api kali ini akan bersatu melawan Aura yang memang logonya api. Ya, dan kalau kita lihat juga sebenarnya dari Onyx mereka mengamankan Baxia yang kita tahu memang cukup tanky juga ya di lini paling depannya. Dan kalau kita lihat dengan Baxia Shield Unity-nya itu enak banget. Dia mau open map kemanapun itu leluasa banget. Dan aku nggak tahu sih kalau misalnya dari Aura sendiri, mereka benar-benar banyak banget hero burst damage di arena dengan adanya Carmilla, dengan adanya Parsia. Dan bahkan kalau Esmeralda menjadi hero pick terakhir untuk Clover, ini bakalan kuat banget sih dari sisi Aura. Mereka punya support yang bisa dibilang jaga jaraknya cukup jauh, tapi mereka bisa open vision dengan lebarnya. Dan juga ada Jawhead yang bisa dibilang menjadi hero yang cukup menyebalkan sekali di sisi offline-nya. Oke, tapi mereka di sini kayaknya bakal bermain meta hyper carry yang sedikit berbeda dari tim Aura, yakni memberikan semua gold dan juga EXP-nya terhadap seorang Clover. Mereka berharap dengan adanya Esmeralda kali ini yang dipegang sama Clover bisa memberikan impact yang sangat luar biasa untuk tim Aura sendiri. Sedangkan kalau kita lihat, bergantung dengan adanya Carmilla dan Jawhead, walaupun kita tahu dengan adanya heal yang dimiliki sama Carmilla, Crimson Power, dan juga Jawhead dengan shield-nya, apakah mereka bisa gitu menerima damage yang mungkin nantinya bakal keluar cukup besar dari sisi Cecilian dan juga dari sisi seorang carry gitu loh. 2 hero yang cukup ditakuti ditambah mereka punya satu bonus damage juga dari seorang Valir. Ini agak sedikit dipertanyakan, tapi kita bakal lihat aja nanti di dalam in-game bakal seperti apa. Karena kita hanya bisa melihat secara drastik. Kita akan segera masuk. Inilah game pertama dari Best of 3 Series antara Onyx Esports dan juga Aura. Ya, kali ini dari sisi Onyx Esports sudah ada cewek dengan Cecilionnya dan Psycho yang akan memainkan Valir kali ini. Tamus juga yang akan dimainkan oleh Anti-Mage. Dan kita juga sudah lihat Baxia ya, salah satu hero tank yang bakal dimiliki oleh Rasi sendiri dan bahkan Drian dengan Kairi-nya. Yes, di sini ternyata cewek yang bakal menggunakan Cecilian ya. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Aura, Phoenix yang menggunakan Carmilla di sana. Sedangkan Godiva yang menggunakan Jawhead, Clover yang menggunakan Esmeralda, Darkness yang menggunakan Parsia dan Fanstrong yang menggunakan Nana dengan 10 pesta topeng kali ini datang di line of dan antara Onyx dan juga Aura. Iya, tapi 3 flame shot sudah digunakan oleh tim Aura. Tadi kita lihat mengarah ke arah Drian langsung. Mencicil saja SP yang dimiliki oleh Drian sendiri dan kalau kita lihat dari Aura, Clover langsung mengamankan buffnya sebelum ada rusuh yang terjadi. Tapi sepertinya dari kedua tim bakalan bermain lebih aman saja. Dan kalau kita lihat juga cewek sudah memiliki tadi purple buffnya ya. Drian bakal coba untuk mengantongi buff merah dan berarti nggak akan ada meta hyper carry yang dibawakan oleh tim Onyx di arah early-nya. Ya, kalau kita lihat di sini Clover juga berdansa cukup menyenangkan di sisi bawah bersama dengan seorang tamu sampai Molten Sighted, sedikit mengganggu Drian. Terkena flame shot dari sisinya Aura yang memiliki 3 flame shot ya, sama seperti Onyx yang memiliki 3, tapi mereka belum menunjukkan flame shotnya terhadap teman-teman dari Aura. Kali ini permainan bakal cukup intens dan serius mungkin di sisi early-nya, karena kalau kita lihat Aura masih mencoba nge-push di sisi bawah, kali ini masih mencoba untuk nge-press kehadiran dari seorang
Anti-Match sendiri menggunakan Tamus sampai di sisi atas. Kali ini langsung ada Siritora dibuka di situ dengan ada Bad Impact, Bad Fist juga di sebelah sana. Sanguine Claws dikeluarkan tapi tidak mengenai seorang Phoenix di situ, tapi Drian di sisi lain berhasil mendapatkan Darkness. Iya, dan kalau kita lihat dibalaskan 1-1 kali ini Darkness-nya di arah bawah juga harus hilang. Dengan adanya Clover yang benar-benar coba untuk ngejagain landing-nya kali ini di arah bawah bersama dengan Anti-Match. Kalau kita lihat sebenarnya performa dari Anti-Match ini untuk season kali ini agak sedikit sulit karena dia benar-benar menjadi tumbal, menjadi sandbag juga buat tim Onyx. Berkali-kali dia coba untuk ngejagain landing phase-nya dengan sangat amat ketat. Berharap biar gak ada turret yang bisa dijebolkan dari tim lawannya. Yes. Sedangkan kalau kita lihat Phoenix juga di sini harus bisa banget ngejagain teman-teman dari Aura. Tapi Drian harus sedikit mundur. Masih ada feeder Ice Strike yang dikeluarkan oleh Darkness kali ini. Nah, akan kabur dengan Wings by Wings-nya. Gak akan terlalu memaksakan juga dari sisi Aura. Ya, tapi di sini dari seorang Psycho dengan adanya Fireball dan juga Searing Torrent, sebenarnya dia mengacaukan pergerakan yang diinginkan oleh Aura sih. Entah nanti bakal ada Falling Star Moon ya, yang datang ke sisinya Onyx, dia bisa menghempaskan pergerakan dari Aura sendiri. Apalagi Esmeralda, Searing Torrent dibuka, Esmeralda bisa apa gitu loh, bakal dipukul mundur dan bahkan tidak bisa mengkontes pergerakan yang dimiliki sama tim Onyx gitu. Benar-benar bukan satu hal yang menyenangkan membiarkan Valier itu terbuka untuk tim Onyx Esports. Tapi kita nggak tahu. Karena kalau aku lihat sendiri dari tim Aura, mereka tuh punya 1, 2, 3, 4. Bahkan semuanya bisa nge-disable ya. Iya, tapi kalau kita lihat Psycho kali ini sudah menjadi bulan-bulanan menerima damage yang cukup perih. Tapi Godiva sudah mulai maju ke arah depan dengan Ejector dan juga Unstoppable Force yang sudah dikeluarkan. Tapi kita lihat ceweknya dengan Bad Fist-nya melahap semua yang ada di depannya. Tapi di arah bawah juga Anti-Match masih 1v1 dengan Clover. Dua sudah mulai hilang dari Aura kali ini. Godiva dan Darkness-nya mereka lupa kalau ternyata masih ada cewek Cecilione yang benar-benar menyebalkan sekali dengan Bad Fist dan juga Bad Impact. Ya, Bad Fist, Bad Impact dia tadi memang benar-benar on point banget datang dari seorang Cecilian di situ, seorang cewek dengan Ceciliannya memang memberikan damage yang luar biasa besar. Tapi kita nggak boleh melupakan bagaimana seorang Drian ini bisa mendapatkan free banget di sisi atas gitu loh. Dia bahkan bisa mendapatkan turret tanpa ada kontes sama sekali dari sisinya Aura. Iya, dan kalau kita lihat masih ada pasif Olina yang masih digunakan oleh Fansong, tapi masih ada flame shot, perang flame shot di arah mid. Tapi ternyata Rasinya berada di paling depan, membiarkan seorang Psycho dan juga Rasi di sini benar-benar melahap satu lagi player dari tim Aura. Phoenix-nya benar-benar di shutdown habis-habisan. Ya, karena memang dari dia langsung buka ke arah Bad Impact, Bad Fist, Sanguine Claws, nggak dibiarin kabur sama sekali gitu seorang Phoenix di situ. Berhasil dilahap dengan sangat baik, walaupun itu adalah cinta sejati dari seorang Cecilian sendiri. Tapi cewek di sini langsung bikin ke arah Lightning Trancheon, dimana kita tahu juga kalau mananya semakin banyak, semakin sakit juga stack damage yang bakal dimiliki sama seorang cewek. Jadi memang harus sedikit berhati-hati di sana. Dan kalau kita lihat di arah atas, Rasi dan juga Godiva, mereka pukul-pukulan aja. Tapi permasalahannya adalah objektif turret yang didapatkan lagi-lagi oleh tim Aura dan juga Onyx kali ini. Masih coba dikejar tapi ceweknya mulai maju. Mendapatkan free positioning yang enak banget buat cewek sendiri sih. Gak ada yang bisa ngecuri ke arah lini belakang dari tim Onyx. Dan bahkan Fanstrong pun udah gak punya pasif lagi. Langsung saja diamankan. Dia melihat ketika udah ada satu, yang siapapun yang berada di lini paling depan, apalagi kita tahu Cecilion dengan range yang cukup jauh, ini benar-benar enak banget ketika dia mau nge-pick off musuh-musuhnya. Iya, dan tadi langsung dapetin blue buff juga. Oh, Bad Fist ya sakit banget nggak tuh. Clovernya langsung mundur tanpa berlama-lama. Meskipun Darkness masih punya feeder Ice Strike-nya bakal menghentikan pergerakan dari teman-teman Onyx sendiri. Ya, tapi agak sedikit susah gitu. Seperti yang Momo-chan sempat bilang gitu. Dapetin free hit juga dari seorang Drian. Terus Psycho-nya juga agak sedikit mengganggu dengan adanya Fireball dan juga Searing Torrent. Terus ditambah lagi di arah tengah tapi kali ini kita lihat Strongnya gak bakal dikasih pulang ternyata. Sebisa mungkin akan di pick off siapapun yang terlihat sendirian di depan sana. Tapi Rasi masih coba untuk open vision ke arah teman-teman Onyx Esports. Bermain di jungle yang dimiliki dan bahkan buff dari tim Aura sendiri. Dan ada sedikit fun fact, Udil belum pernah dimainkan kembali semenjak menjadi roster utama Onyx Esports ketika ada ceweknya yang bermain di MPL ya. Tapi kita lihat di sebelah sana, Bad Impact dibuka lagi di sini. Momo-chan memberikan damage yang sangat besar terhadap teman-teman dari Aura. Clover pun berhasil diambil dengan cukup cepat. Iya, dan lihat Onyx-nya bermain sama dengan objektif. Kali ini mereka nggak bakalan terlalu bermain lama. Ketika game bisa menjadi game cepat, kenapa harus dibuat lama? Gitu. Ya. Dan kali ini
mereka akan langsung mengubah targetnya menuju lini bawah. Ketika mereka tahu, oke, ini kita udah sisain inhibitor atas dan juga mid, kita akan push lagi lane-nya di arah bawah biar nanti rotasinya bakal lebih enak lagi untuk ngedapetin jungle dan juga buff-buff dari tim Aura sendiri. Dan cewek di sini tinggal ngumpulin stack aja sebanyak-banyak ya, karena damage-nya tuh sudah sakit banget di situ. Ditambah juga dia ngambil lightning trunk-nya dan mungkin bisa aja entah itu ke Holy Crystal ataupun ke arah Clock of Destiny. Karena kalau misalnya dikombokan itu damage yang diberikan dengan stacknya itu bakal bertambah jauh lebih banyak lagi. Ditambah cewek di sini memiliki keunggulan level yang cukup jauh dibandingkan teman-teman dari Aura. Iya, lihat tuh zoning out yang dilakukan sama tim Onyx benar-benar bikin Drian cewek untuk nge-push ke arah objektif dari tim Aura secepat mungkin. Ini 7 menit loh, baru 7 menit dan 1 poin saja yang diamankan oleh tim Aura. Sedangkan Onyx benar-benar mendominasi banget. Kali ini siapa yang bakal coba maju? Rasinya benar-benar membuka vision dan lagi-lagi Clovernya sendirian di arah atas bakal coba dikejar, tapi ceweknya di arah belakang juga harus hilang. Tapi Clover bakal coba buying time ke arah teman-teman dari Aura sendiri. Clovernya masih berdansa dengan selendangnya, bakal coba ditarik ulur dan Razinya masih ngejar sampai ke arah base dari tim Onyx sendiri. Kali ini dari Drian bakal coba untuk memotong dengan karinya, tapi masih bisa digocek. Akhirnya terhenti, terkena stun dan kali ini gak bakal dikasih pulang Clovernya. Ya gak bakal dikasih pulang, gak akan bisa pulang di sebelah sana. Walaupun agak sedikit kerugian juga untuk tim Onyx karena kehilangan seorang cewek ya. Tapi kita lihat di sisi bawah kali ini Firebolt bukan juga. Masih mencoba mengincar kali dari seorang Godiva. Dan dijektor ternyata dari seorang Psycho masih bisa di take down. Tapi Godivanya kali ini dari Rasi agak sedikit terlambat backup yang datang. Tapi Tortoise-nya udah mulai dibuka dan bahkan Godivanya masih sakit banget. Oh my god, diajakin 1v1 kali ini dari seorang Godiva. Dia nggak takut sama sekali. Tapi Drian sudah mulai datang dengan backupnya kali ini. Dengan Speedy Lightwheel juga langsung dikejar. Dan cewek pun bersiap untuk membackup teman-teman Onyx. Ya, dan berhasil dia shutdown kali ini dari seorang Godiva. Wow, tapi kita lihat kali ini udah ada Golden Staff juga yang dimiliki sama seorang Drian. Dia memiliki Raptor Machete, sudah memiliki Golden Staff. Ditambah juga mereka bermain dengan pesta topeng kali ini dari kedua belah pihak. Entah itu dari Onyx ataupun dari sisi Aura. Sedangkan kalau kita lihat dari masalah poin, di sini ada 11-3 yang telah dimiliki sama Onyx di menit 9 menuju menit 10. Dan bahkan networknya jauh banget ya Legend. Betul, di sini ada 8.000 perbedaan network yang dipegang sama tim Onyx. Itu jauh banget sih, dari segi item juga pasti ketinggalan jauh banget. Ketinggalan bisa dibilang 2 item juga ya. Karena ketika kita lihat dari Aura, mereka bermain sangat pasif sekali kali ini. Dan bahkan mereka nggak bisa mengkontes Lord yang sudah diamankan oleh tim Onyx. Sedangkan kita lihat anti-match masih menjadi sandbag dari tim Onyx. Bakal coba dikejar kali ini, terkena stun seorang Godivanya. Gak bakal bisa kemana-mana, tapi kita lihat feeder Ice Strike masih dibuka oleh seorang Darkness. Tapi Onyx dengan pintarnya mereka udah coba untuk ngejauhin aja semua range dan damage yang dibuka oleh Darkness sendiri. Mereka tahu dengan feeder Ice Strike, mereka cuma perlu ngejauhin aja. Tapi kita lihat wings by wingsnya bakal dikeluarkan oleh seorang Darkness. Tapi kita lihat dari Godiva bakal mundur juga. Karena memang kita lihat dari seorang Clover tadi, entah kenapa memang dia selalu berada di depan dengan adanya absorb shield yang dia punya. Tapi kita lihat kali ini Darkness bakal mencoba mencari posisi yang cukup nyaman. Tapi Phoenix-nya bakal coba untuk masuk, tapi nggak bisa di defense sama sekali oleh tim Aura kali ini. Agak sedikit timpang ya kalau aku bilang di match di game pertama kita. Betul. Karena dengan adanya